Baiklah, perkenalkan, saya Ahmad Fikri Albab dengan NIM G002402. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok B4, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan 3 anatomi, jelaskan anatomi dari traktus respiratorius inferior. Nah, pertama saya bahas dulu trakea. Trakea ini dia setinggi VC6 sampai dengan VTH VTH 4 atau 5, dan dia ini bangunan uniknya itu ada di bawah nanti di ujungnya, di mana dia akan ada bifurcatio trachea, di mana trakea nanti akan bercabang jadi dua buah bronkus primarius dextra dan sinistra, dan di tengah-tengah itu nanti akan ada penonjolan, itu disebut juga dengan karina. Karina ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk eh, reseptor dari batuk dan juga iritan. Nah, berikutnya saya akan bahas bronkus primarius. Bronkus primarius ada yang dekstra dan sinistra, dan ini ada perbedaan di mana yang dekstra itu dia lebih lebar dan juga lebih vertikal, dan juga eh, dia itu vertikal dengan sudut 25 derajat terhadap linea mediana. Sedangkan kalau untuk yang sinistra dia itu eh, lebih horizontal, dan juga dia lebih sempit, dan dia itu membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Efeknya apa? Kalau ada benda-benda yang sempat masuk ke eh, atau anggaplah paling mudah infeksi lah, itu adalah eh, yang bronkus primarius yang dekstra karena dia lebih lebar dan vertikal tadi. Nah, berikutnya ada eh, yang bronkus secundus. Bronkus secundus itu yang dekstra itu ada 3 buah, di mana ada yang F arterialis sama 2 buah yang hip arterialis. Sedangkan yang sinistra itu ada 2 buah doang, itu ada hip arterialis setinggi SIC 2 dan 6. Kalau yang dekstra itu ada SIC 2, 4, dan 6. Lalu em, beri- dan berikutnya ada tertius, bronkus tertius, yang kanan itu yang dekstra itu ada 10 lobus, yang kiri itu ada 8 atau sampai dengan 9 lobus. Oke, berikutnya saya akan membahas ada radix adhilum pulmonalis. Radix pulmonalis itu sebenarnya apa? Radix pulmonalis itu adalah kumpulan-kumpulan struktur yang fungsinya itu untuk melekatkan eh, si pulmo dengan sekitarnya, dengan sekitarnya. Lalu sedangkan hilum pulmonis itu adalah pintu tempat masuk keluarnya organ-organ, dan pada pulmodextra dan sinistra itu isinya berbeda. Kalau pulmodextra itu urutannya dari paling atas itu nanti ada bronchus epicardialis, habis itu di bawahnya ada arteri pulmonalis, di bawahnya lagi nanti ada vena, sorry, ada uh, bronchus yang hiperterialis 2 buah, lalu ada paling bawah itu ada vena pulmonalis. Sedangkan yang sinistra itu ada paling atas itu ada vena, sorry, ada arteri pulmonalis, bawahnya itu ada bronchus yang hiperterialis 2 buah, lalu ada paling bawah itu ada vena pulmonalis. Lalu pulmo ini sendiri, eh, yang Dextra dan Sinistra itu ada strukturnya juga, di mana itu cukup berbeda, di mana pulmo Dextra itu kan ada 3 lobus, jadi dia ada dibagi oleh 2 buah visura, ada visura oblik sama visura transvers transversus. Nah, dan sedangkan yang eh, sinistra, pulmo sinistra itu hanya ada satu visura, itu ada visura eh, oblik doang. Dan kalau untuk yang sinistra itu ada nanti lingula pulmo, di mana dia merupakan hasil dari pendesakan jantung atau impresio kardiaka. Lalu berikutnya ada pleura. Nah, pleura ini itu ada eh, bagian-bagiannya kan. Pleura ini seperti kalau diibaratkan kayak perumpamaan tuh kayak tangan yang memukul balon. Jadi sebenarnya satu lapis tapi seakan-akan jadi 2 lapis. Nah, itu ada yang visceral sama parietal. Nah, yang visceral itu ya yang menempel pada pulmo, sedangkan yang parietal itu dibagi lagi jadi empat. Ada 4 pars, ada pars cervicalis, pars costalis, pars mediastinalis, dan juga pars diaphragmatica. Nah, pars apa
pleura parietal pars cervicalis itu nanti ada sebuah fascia yang melapisinya itu disebut dengan fascia Simpson. Isinya apa? Itu ada fascia musculus scaleni, habis itu ada fascia musculus, sorry, ada fascia prevertebralis, habis itu ada fascia endothoracica, dan juga ada eh, tunika adventitia fasa besar. Lalu ada Lalu berikutnya ada yang costalis, eh, ya itu yang menghadap ke costa. Lalu ada yang parietalis pars diafragma menghadap ke diafragma, yang pars medialis menghadap ke mediastinum. Oke, lalu di sini nanti akan ada namanya itu potential space. Potential space itu ada apa aja? Itu cuma ada dua, ada recessus costodiafragmatica dan juga uh, costomediastinalis. Ya, dan di kostodiafragmatika nanti akan ada cairan yang membantu untuk proses pernafasan. Oke, nah ini. Lalu untuk vaskularisasinya sendiri, pulmo itu divaskularisasi oleh ada dua, ada fungsional sama nutrisional. Yang fungsional itu dari arteri vena pulmonalis, yang nutrisional itu dari arteri vena bronchialis. Dan untuk untuk pleura itu dibagi berdasarkan eh, parsnya tadi. Kalau pertama untuk arterinya itu mediastinum itu ada dari uh, arteri perikar perikardiaki. Habis itu kalau yang diafragma ada brenicus, dari costa itu ada intercostalis. Lalu ada karena viscera itu nanti akan ngikut si pulmo itu dari arteri bronchialis. Venanya mengikut. Lalu kalau untuk nervusnya yang visceral itu dia dari eh, GVA, General Visceral Afferent, di mana dia tidak bisa menghasilkan rasa nyeri atau sakit. Sedangkan yang di parietal itu dibagi jadi dua, tapi dua-duanya ini ada GSA itu General Somatic Afferent, bisa merasakan rasa sakit. Nah, ini tuh yang pars diafragma dan mediastinum itu dari eh, nervus phrenikus, sedangkan yang costa itu dari nervus intercostalis. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.